Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heru Arif dari Forum News Network. Selamat menikmati hari libur. Hari ini hari Sabtu, tanggal 9 November 2024. Dan hari ini adalah hari pertama Gibran Rakabuming, Wakil Presiden itu akan secara penuh memimpin Indonesia. Ini sebagai acting presiden. Mengapa saya menyebutnya secara penuh? Karena sebenarnya harusnya sejak kemarin tuh Gibran yang secara resmi memimpin Indonesia. Tapi media sekarang tidak lagi menyebutnya memegang kendali, tapi memimpin Indonesia begitu. Karena memang secara formal seperti itu ketika presiden bepergian ke luar negeri melakukan lawatan, maka yang berperan menjadi acting presiden adalah wakil presiden. Hanya saja kalau kemarin itu kan Pak Prabowo meninggalkan Indonesia itu pada pukul 10 lebih beberapa menit begitu, dan artinya baru setelah kemudian Pak Prabowo lepas landas menuju Beijing, itu baru secara formal Gibran menjadi memerintah secara penuh Indonesia. Jadi setengah hari lah. Karena itu saya sebutnya hari ini secara penuh akan memimpin Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan banyak orang, bagaimana Gibran ini akan memimpin? Jelas kalau dari pernyataan Pak Prabowo, itu kendali sepenuhnya masih di tangan pemerintahannya Pak Prabowo. Karena Presiden Prabowo ketika memberikan pengarahan pada sidang paripurna kedua kabinet itu menegaskan bahwa para menteri-menteri itu masih bisa berkomunikasi dengan Presiden langsung kalau ada hal-hal yang perlu mereka sampaikan kendati mereka sudah berkomunikasi atau melaporkan kepada Menko. Itu artinya apa ya, kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan penting masih tetap harus disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo, bukan kepada Gibran Rakabuming. Dan hal yang sama itu kan sebenarnya juga diulang lagi ketika Pak Prabowo akan meninggalkan Indonesia di Bandara Halim, dan ketika menyampaikan penjelasan kepada wartawan kan Pak Prabowo sama sekali tidak menyinggung peran wakil presiden seperti apa ketika Prabowo berada di luar negeri. Tetapi ada satu hal yang sekarang menjadi sorotan publik, itu adalah kehadiran Pak Jokowi di Jakarta. Kan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober, Pak Jokowi itu langsung pulang kampung ke Solo. Dan tiba-tiba saja kemarin hari Kamis itu kita dikejutkan dengan unggahan dari Pak Jokowi yang menyatakan dia setelah 2 pekan berada di Solo itu akan kembali ke Jakarta. Pada waktu itu spekulasinya Pak Jokowi itu akan menjadi pengurus di Partai Golkar. Ternyata ketika Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susunan kepengurusannya, tidak ada nama Jokowi maupun Pak Pres Gibran Rakabuming di struktur DPP Partai Golkar. Jadi ya, bisa dipastikan Jokowi itu kembali ke Jakarta bukan urusannya dengan Partai Golkar. Dan publik dan pengamat kemudian mengait-ngaitkan ini dengan kepergian dari Pak Prabowo ke luar negeri selama hampir 17 hari ya. Presiden Prabowo sendiri kemarin pagi itu sekitar pukul 10 lewat beberapa menit itu meninggalkan Halim Perdana Kusuma, dan sore harinya itu tiba di Beijing, ibu kota Tiongkok. Ini perjalanan menuju Beijing itu dengan penerbangan ditempuh selama 7 jam 10 menit, dan selisih waktu antara Jakarta dengan Beijing itu 1 jam. Beijing 1 jam lebih awal. Jadi kalau sekitar pukul 10 sekian menit itu terbangnya dari Jakarta, berarti Pak Prabowo itu tiba di sana sekitar pukul 18 atau setengah 7 lah waktu Beijing, dan kemudian secara resmi disambut di bandara.
Ini clear kalau perjalanan Pak Prabowo seperti dijelaskan lagi, diulang lagi di Halim kan, beliau itu akan pergi sampai tanggal 24, tapi kemungkinan bisa aja bertambah gitu. Karena ada 3 kunjungan kenegaraan ke Cina yang paling awal dan kemudian dilanjutkan ke Amerika dan kemungkinan diperkirakan selain bertemu Presiden Joe Biden juga akan bisa bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump, dilanjutkan menghadiri KTT APEC itu di Peru. Setelah dari Peru beliau akan terbang ke Brasil, jadi masih di kawasan Amerika Selatan juga untuk menghadiri pertemuan negara-negara G20, yakni negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dari situ baru kembali ke Inggris, tetapi seperti dikatakan oleh Pak Prabowo akan ada tambahan agenda, yakni dalam perjalanan pulang itu mampir di sejumlah negara Timur Tengah. Sampai sekarang kita belum dapat penjelasan negara-negara Timur Tengah mana saja yang akan dikunjungi oleh Pak Prabowo. Makanya tadi saya menduga jangan-jangan ini kalau ada tambahan waktu seperti itu, tambahan kunjungan ya waktunya akan lebih molor lagi. Artinya Gibran akan lebih lama lagi menjadi acting presiden. Nah, sekarang yang jadi banyak sorotan, apa yang akan dilakukan oleh Gibran ketika Pak Prabowo tidak ada di tempat dan bagaimana dia akan mengendalikan pemerintahan ini. Yang jelas, pertama seperti Pak Prabowo nyatakan untuk hal-hal penting masih harus berkomunikasi para menteri ke Pak Prabowo langsung, bukan kepada Wakil Presiden. Artinya Gibran ini nanti lebih pada hal-hal yang bersifat teknis dan seremonial saja. Dan benar, memang besok itu tanggal 10 November kan peringatan Hari Pahlawan. Dan seperti dikatakan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, maka peringatan Hari Pahlawan 10 November itu akan dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ini berlangsung di nantinya seperti biasa akan ada ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi nanti ini akan menjadi tugas kenegaraan resmi yang bersifat seremonial yang dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kalau sebelumnya kan ada juga acara-acara yang bersifat seremonial yang paling banyak mendapat sorotan dari publik itu ketika Gibran Rakabuming tanggal 4 November lalu membuka musabaqah tilawatil Quran Korpi tingkat nasional di Palangkaraya. Kan Gibran sudah diminta oleh Ketua Umum Korpi Zudan Arif Fahrullah dan juga Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran itu untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Tapi ketika waktunya tiba ternyata Gibran hanya memukul katimpung, ini semacam perkusi milik warga Dayak, dan setelah itu langsung meninggalkan lokasi. Ini yang kemudian banyak sekali mendapat sorotan dari netizen dan banyak yang terkejut-kejut dan ada yang menyebutnya ini seperti kayak menggunting pita, begitu gunting pita tepuk tangan langsung pulang. Karena kayak seperti juga saya singgung sebelumnya pada MTQ ke-6 yang berlangsung tahun 2022 di Sumatera Barat, di Padang Sumatera Barat itu yang hadir waktu itu membuka MTQ Korpi Nasional itu adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan pada waktu itu Pak Tito tidak hanya memukul gong, tapi juga menyampaikan sambutannya. Nah, Gibran tidak. Nah, kalau di acara lain, apakah pola semacam itu akan terulang lagi? Kelihatannya tidak ya, karena kemarin acara di Sentul, itu rapat koordinasi para kepala-kepala daerah itu, Gibran memberikan sambutan, tetapi lagi-lagi sambutannya itu malah jadi diolok-olok oleh para netizen karena narasinya itu untuk seorang wakil presiden ya kok cuma seperti itu gitu ya. Bagaimana kemudian ini Gibran akan menjalankan pemerintahannya? Kita sekarang sudah mulai bisa duga-duga bahwa kehadiran Pak Jokowi ke Jakarta selama Pak Prabowo tidak ada di tempat itu kelihatannya ya itu dalam rangka mendampingi Gibran Rakabuming. Karena saya bisa membayangkan ya, kendati itu tidak ada hal-hal yang krusial yang harus dijalankan oleh Gibran selama dia menjalankan pemerintahan di Republik Indonesia itu tetap saja ini satu tugas besar yang nggak mudah saya kira untuk dijalankan oleh Gibran. Itu berkaitan ini dengan persoalan apa ya pengalaman dia sebagai seorang birokrat atau sebagai seorang politisi yang pernah memimpin di Indonesia ini kan pengalaman dia sama-sama seperti kita ketahui itu hanya jadi wali kota dan itu pun tidak satu periode penuh. Ini kalau mengambil ibaratnya seorang pendaki gunung ini gitu ya biasanya ini kan harus ada aklimatisasi, nggak bisa orang langsung naik gunung langsung tinggi seperti misalnya naik gunung di Mount Everest di Himalaya sana yang ketinggiannya itu lebih dari 8.000 meter.
biasanya para pendaki-pendaki dari daerah-daerah yang apalagi daerah tropis yang tidak punya pengalaman mendaki gunung es itu dia mesti melakukan proses aklimatisasi ya jadi dia mendaki gunung yang lebih rendah gitu di sekitar Kathmandu di Nepal latih dulu sampai kemudian beberapa gunung baru kemudian mereka mencoba mendaki ke Mount Everest. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung naik ke puncak Everest itu bisa mati di tengah jalan. Kalau toh tidak mati, biasanya orang itu kalau naik ke suatu tempat yang sangat tinggi, itu dia bisa mengalami disorientasi. Anda mungkin pernah ya naik ke sebuah gedung gitu, gedung tinggi, terus kemudian sampai di puncak Anda melihat ke bawah. Itu kan Anda akan kalau satu ngeri, biasanya mengalami kengerian. Yang kedua itu biasanya disorientasi, itu melihat tidak bisa membedakan itu antara misalnya warna atau apa, pokoknya namanya disorientasi ya. Dan kalau dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Saya kira analogi ini juga tepat untuk seorang Gibran karena kan dia lompat langsung dari seorang wali kota Solo, kota kecil di Jawa Tengah, dan kemudian langsung menjadi wakil presiden dan tidak sampai 1 bulan aklimatisasi menjadi wakil presiden aja belum cukup, dia harus menjadi pelaksana presiden. Jadi ya bisa dibayangkan betapa Gibran nantinya akan mengalami disorientasi dan bahaya sekali kalau seorang acting presiden itu kemudian ketika mengambil keputusan-keputusan dia mengalami disorientasi. Karena itu kita bisa menduga-duga bahwa kehadirannya Pak Jokowi itu menjadi semacam pendamping dari Gibran selama Pak Prabowo tidak ada. Kan Pak Jokowi bagaimanapun seorang presiden yang sangat berpengalaman sampai 2 periode. Jadi ini pasti akan sangat berarti kehadirannya di samping Gibran Rakabuming. Tapi pertanyaannya orang kalau gitu perannya Pak Jokowi apa dong ya ketika dia mendampingi Gibran ini? Karena kita tahu secara resmi Pak Jokowi tidak ada dalam struktur pemerintahan. Bahkan di partai politik juga tidak karena tidak jadi pengurus Golkar. Kalau Pak Jokowi misalnya masih menjadi ketua umum salah satu partai politik, mungkin bisa ada justifikasinya karena dia adalah ketua umum partai politik yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kalau bicara tentang pemerintahan atau memberikan saran, dia masih dianggap wajar. Atau Pak Jokowi itu punya posisi-posisi resmi di pemerintahan. Sebelumnya kan disebutkan Pak Jokowi itu akan menjadi ketua One Team Press, tapi yang posisinya itu berbeda diperkuat karena perannya nanti akan seperti Dewan Pertimbangan Agung di era Pak Harto, tapi dengan peran yang lebih kuat. Kalau Dewan Pertimbangan Agung ya dulu cuman nasihatnya boleh dengar, boleh tidak gitu. Kalau semula kan dirancang seperti itu, tapi kan semua itu kemudian batal dan tidak disepakati di DPR. Jadi ya Pak Jokowi ini sesungguhnya selain bahwa dia bapaknya Gibran, dia tidak punya peran apa-apa di pemerintahan. Jadi seharusnya memang tidak bisa cawe-cawe. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi, tabiat atau kelakuan politik Pak Jokowi yang senang cawe-cawe, saya kira nggak mungkin Pak Jokowi tinggal diam. Apalagi sekarang ini dengan pemerintahnya Pak Prabowo kan Pak Jokowi itu menempatkan banyak sekali orang-orangnya di pemerintahan, termasuk orang-orang kepercayaannya. Sinyal semacam itu, ini jangan dianggap kita husnuzon atau kemudian terlalu nyinyir. Kemarin hari Jumat itu ketika Pak Jokowi itu melaksanakan sholat Jumat di Istiqlal, dia didampingi oleh Menko PMK Pratikno. Anda pasti tahu siapa Pratikno. Pratikno adalah Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode ketika Jokowi menjadi presiden. Dan perannya kelihatannya tidak hanya menjadi Menteri Sekretaris Negara, seorang birokrat yang mengelola administrasi di seputar kesekretariatan negara. Karena kalau dari investigasi Tempo itu kan Pak Pratikno ini menjadi operator politiknya Pak Jokowi, bahkan melakukan hal-hal yang kotor di dalam politik. Salah satunya melobi Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden kendati usianya belum mencukupi 40 tahun. Selain itu dia juga melobi partai-partai politik lain untuk mendukung pencawapresan Mas Gibran dampingi Prabowo. Kan kita masih ingat bagaimana partai-partai politik terutama seperti Golkar itu menginginkan agar Airlangga Hartarto itu yang menjadi calon wakil presidennya Prabowo, sementara PAN pada waktu itu ketua umumnya Zulkifli Hasan mengusulkan Erick Thohir yang menjadi wakil presiden. Tapi kemudian yang disepakati adalah Gibran Rakabuming dan peran Pratikno di situ sangat besar. Karena itu kita kemudian banyak bertanya-tanya. Kalau gitu walaupun sekarang dia ini jadi Menko di eranya Pak Prabowo, sebenarnya loyalitasnya
kepada Pak Prabowo atau pada Pak Jokowi? Saya kira dengan mudah kita bisa menjawab bahwa loyalitas Pak Pratikno itu ya lebih pada Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo. Dia bisa orang akademisi dari UGM yang pernah menjadi rektor dan kemudian naik ke puncak kekuasaan menjadi Menteri Sekretaris Negara selama 2 periode dan sekarang masih terpakai lagi oleh pemerintahnya Prabowo itu karena ya tidak lain ya karena peran Jokowi. Dan kita tentu saja masih ingat beberapa waktu yang lalu bahwa disebutkan ada 4 orang dari menteri dan juga pejabat tinggi negara yang dititipkan oleh Pak Jokowi pada Pak Prabowo.